warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Halo pemirsa Siger TV, berjumpa lagi dalam dialog khusus Siger TV dan tentunya bersama saya Sinta Clara. Dan hari ini Sinta sudah bersama dengan Sekretaris DPRD Lampung Tengah, ada Bapak Syamsi Roli STN MM. Halo Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, untuk pemirsa Siger TV, Bapak Syamsi ini adalah Sekretaris DPRD Lampung Tengah, Bapak ya. Nah, hari ini Sinta sedikit spesial nih, dan tentunya kita akan membahas banyak hal dengan beliau yang hebat ini tentunya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan Sinta. Oke Pak, sebelum kita masuk ke segmen pertama nih Pak, mungkin boleh jelasin sedikit nggak nih Pak untuk para masyarakat juga mungkin masih ada yang belum tahu nih, kira-kira tugas dan fungsi dari Sekretaris DPRD ini apa sih Pak? Ya, siang ini saya ingin menyampaikan dalam wawancara ini, tapi sebelumnya saya juga izin, sekali lagi izin, ini masa pandemi, supaya agak keterbukaan saya membuka masker saya aja dulu lah ya. Nanti kita pakai bersama lagi, tapi bukan tidak menghormati masa pandemi ini. Kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi, apa tugas pokok daripada Sekretaris DPRD Lampung Tengah ini? Kalau kita lihat tugas dan pokok seluruh sekwan atau sekretariat DPRD itu punya tugas pokok tidak jauh dengan DPRD lainnya, khusus Lampung Tengah. Yang pada intinya bahwa Sekretaris DPRD ini mempunyai tugas ya sebagai memfasilitasi semua kegiatan yang ada dan berhubungan langsung antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat fungsi DPRD itu ada 3, ya, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi penyusunan peraturan daerah. Kalau di bidang fungsi anggaran, ya Sekwan ini atau Sekretaris DPRD ini memfasilitasi bagaimana penyusunan anggaran-anggaran di daerah ini, menyusun mulai dari rancang bangunnya sampai ketok palu sampai pengesahan. Nah, itu tugasnya. Kalau saya rincikan persatu mungkin cukup banyak bisa dilihat di buku nanti ya. Tapi kalau kita lihat dari segi pengawasan, ya Sekretaris DPRD ini memberikan fasilitasi bidang pengawasan kepada anggota dewan untuk melaksanakan pengawasan. Pengawasannya di bidang apa saja? Ya, di pengawasan di bidang pembangunan, sosial, ekonomi, pemerintahan, hukum. Nah, itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Kita beri fasilitasinya. Apa saja yang diberikan fasilitasinya? Ya cukup banyak. Ya, kalau kita hitung ya mulai dari pemberangkatan mereka melihat pengawasan sampai dengan dia kembali berupa laporannya, kan kita fasilitasi. Itu ya. Sedangkan fasilitasi di bidang penyusunan perda, nah ya kita susun, kita bantu, kita memberikan pelayanan kepada anggota DPRD yang membutuhkan informasi dalam rangka penyusunan raperda daerah ini, Lampung Tengah. Mulai dari saya katakan tadi, rancang bangun sampai dengan ya penetapan perda itu sendiri. Nah, perda itu banyak kan, ada yang perda inisiatif DPRD, ada yang perda yang usulan dari pemerintah daerah. Oke, itu kurang lebih tugasnya intinya adalah memfasilitasi ya Pak ya. Oke, dan tentunya juga berbicara mengenai Sekretariat DPR ini Pak, ini kan cukup kompleks sekali ya Pak ya. Nah, Sekretariat DPR ini juga kan memiliki peran di 2 sisi nih Pak, jembatan di antara legislatif dan eksekutif. Nah, kira-kira ada nggak nih Pak kendala yang kerap dihadapi untuk menyamakan persepsi antara pihak kedua ini Pak, antara eksekutif dan legislatif? Silakan Bapak, boleh dijelaskan. Kalau kita bicara soal tugas pokok sebagai, ya saya katakan, kalau saya katakan menyatukan 2 sisi, itu saya juga mohon maaf. Tapi mengadakan koordinasi antara 2 sisi, yaitu sisi DPRD dengan pemerintah daerah, maka Sekretariat DPRD ini sudah saya kembalikan tadi bahwa hanya memberikan fasilitasi. Kita menjembatani sehingga ada koneksitas atau adanya satu bahasa dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah. Jadi bukan hanya kebijakan bupati, kebijakan ketua DPR, tapi 2 kebijakan, namanya kebijakan pemerintah daerah. Itulah peran antara DPRD dengan pemerintah daerah. Nah, disitulah kalau saya gambarkan sisi arsiranda, kalau kita 2 lingkaran itu ya DPR
Sekwan itu di tengah-tengah itu gitu, menyatukan itu. Ya, iya, jemaat iya. Oke, tapi kira-kira ada nggak nih Pak kendala yang kerap sering dihadapi nih mungkin untuk menyamakan persepsi ini? Ada nggak Pak kendalanya? Kalau kendala, kalau saya katakan kendala cukup banyak. Tapi bagaimana kita memanage kendala-kendala itu ke dalam satu bentuk kegiatan, sehingga kegiatan itu, kendala itu sebagai apa ya? Sebagai tantangan kita untuk bekerja yang lebih baik. Ya, bukan kita menakuti kendala itu atau menghindari kendala itu. Tanpa kendala, saya pikir sekwan manapun dia akan runtuh dengan sendirinya kalau dia tidak bisa mengatasi kendala itu. Oke, jadi kendala ini bisa dibilang juga sebagai semangat lagi ya Pak ya? Betul. Oke, karena kalau terlalu mulus jalannya juga nggak seru ya Pak ya? Nah, ngomong masalah kendala juga nih Pak, Bapak kan sudah menjadi sekwan ya Pak ya? Dan tentunya kira-kira ada nggak nih Pak pengalaman yang unik dan menarik nih pemirsa? Pasti ada dong. Boleh ceritain sedikit nggak nih Pak? Kira-kira apa nih hal yang unik dan juga menarik selama Bapak menjabat? Iya, betul. Jadi saya menjabat sekwan ini hampir 7 tahun, ya, cukup dari tahun 2015, ya. Kalau bagaimana pengalaman saya di sekwan, saya katakan pengalaman itu adalah guru bagi saya. Ya, guru yang betul-betul saya gunakan betul. Udah itu apa tantangannya sudah saya katakan tadi. Dan yang paling unik atau paling unik kepada saya hadapi dalam mengelak tugas ini, menyatukan dua pendapat yang berbeda, ya, dalam hal mengkoordinasikan. Ya itu yang contoh saja. Kalau kita mengambil satu keputusan, pemerintah daerah menetapkan satu kebijakan, itu kan harus ada konsultasi dengan DPR. Nah, bagaimana nyatukan? Nyatukan waktu saja. Saya sudah sulit. Bagaimana kita? Nah, kalau sudah menyatukan ini kebahagiaan yang kita dapati. Nah, itu contoh kecilnya. Gak usah bilangin kesulitan atau tantangan yang kita hadapi yang besar. Yang kecil saja. Nyatukan waktu pertemuan, menentukan rapat saja, menentukan paripurna saja, menetapkan waktunya pun kita, aduh, luar biasa kita itu. Tapi kalau sudah berhasil waktunya sudah kita laksanakan, pekerjaan itu sudah dilaksanakan antara dua sisi tadi, waduh, kebahagiaannya yang saya dapatkan luar biasa. Oke, jadi intinya legowo menjalani saja ya, Pak, menikmati semua prosesnya. Wah, luar biasa. Ini inisiatif sekali nih pemirsa Sigar TV ya. Dan tentunya kan Bapak sudah menjabat selama 7 tahun nih Pak. Tentunya sudah banyak banget dong pasti ketemu dengan para anggota DPRD yang tentunya berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda nih Pak. Kira-kira gimana nih cara Bapak mengakomodir para anggota DPRD ini yang tentunya latar belakangnya pun sudah sangat berbeda nih Pak? Sekwan ini harus bermuka atau bersikap 53. Yang 50 anggota dewan, yang 3-nya adalah Pak Bupati, ya, Wakil Bupati, Pak Sekda. Nah, bagaimana saya menjadikan muka-muka ini menjadi satu? Nah, itu. Jadi sekwan ini kalau kita sudah tidak mampu melaksanakan prinsip ini, waduh, saya nggak ngerti lagi apa yang akan terjadi ya. Tapi kalau kita lihat dari 50 anggota dewan ini, saya selami satu persatu, ya karena saya juga ya sedikit banyak dari psikologi, ya kita lihat apa yang kemauan mereka kita ikuti, tapi tidak melanggar aturan. Nah, begitu juga dari pihak eksekutif mau kita fasilitasi ke DPRD, tapi kalau dia membawa satu akibat akan putusnya suatu komunikasi ini, saya lakukan. Bagaimana kita meminitnya dulu gitu. Gitu. Jadi memang walaupun banyak juga berbagai macam latar belakang yang berbeda, sebagai sekwan harus tetap bisa memposisikan Bapak ya. Wah. Sebagai sekwan tuh di mana? Betul. Ini berat sekali loh pemirsa, dan tentunya beliau ini sosok yang sangat inspiratif sekali karena nggak mudah ya Pak ya untuk menjadi sekwan, dan tentunya juga untuk mengakomodir beberapa anggota ini juga pastinya sulit. Nah Pak, sebelum kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya nih Pak, Sinta mau tanya juga nih Pak, kira-kira Pak, seberapa intensif komunikasi yang dilakukan antara bagian dari kesekretariatan dan juga anggota DPRD? Monggo Pak, boleh dijelasin sedikit? Ya, karena sekretariat DPRD ini sebagai fasilitasi ya, dengan anggota DPRD, ya otomatis tidak menutup kemungkinan dan harus, saya katakan harus, dia memfasilitasi. Misalnya, saya ambil contoh kecil saja. Kalau anggota dewan itu ingin membahas peraturan daerah, harus standby. Saya katakan, kalau saya bilangin, bukan saya terlalu membesarkan sekretariat DPRD, bila perlu 24 jam saya bilang bekerja.
Nah, itulah kami kerja di DPRD ini tidak mengenal waktu gitu ya. Kenapa? Pembahasan perda itu bisa saja dimulai dari jam 2 sampai jam 5. Pegawai negeri sipil itu pulangnya kan jam 4 tuh. Ya, tapi kami tidak menghitungkan itu. Ya, yang penting bekerja dan hari itu harus selesai gitu. Selesai menghasilkan. Nah, itu contoh-contoh yang kami lihat perannya kami kepada anggota dewan dalam hal memberikan fasilitasi apa saja yang kegiatan mereka. Itu baru nyusun perda, baru satu rapat. DPRD ini saya nggak ngerti lagi banyak rapatnya kan gitu. Kenapa? Di sini kita lihat ada 4 komisi, ada badan anggaran, ada badan kehormatan, ada badan ini ada alat kelengkapan praksinya, komisi-komisi dan ini praksi-praksinya. Itu setiap saat itu pasti mengadakan rapat, setiap saat membahas suatu kegiatan. Nah, disitulah perannya, maaf ngomong ya, sekretaris DPRD, staf-staf saya masuk di lini-lini itu, gitu. Apa dia sebagai natulis, apa dia sebagai narasumber, apa dia sebagai apapun dia situ melakukan. Dan muara terakhirnya itu ada di Sekwan. Oke, dan terakhir nih Pak di segmen pertama, kalau tadi sudah membahas juga tentang komunikasi antar sesama anggota, kira-kira nih Pak, kita kan masih dalam masa pandemi juga nih ya Pak ya, tentunya juga kita untuk membuat suatu pertemuan secara langsung pun masih sangat amat sulit. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana sih dari pihak sekretariat nih untuk menanggulangi hal tersebut ini seperti apa? Kami bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, yaitu dengan Dinas Kesehatan, dengan rumah sakit, bahkan dengan klinik-klinik atau puskesmas-puskesmas yang ada di Lampung Tengah untuk memberikan fasilitasi kepada anggota DPRD kami, kepada anggota DPRD yang notabene kalau seandainya dia ingin melaksanakan tugas ke kantor, dia harus membutuhkan misalnya harus antigen. Nah, di situ saya sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, dimanapun mereka tinggal, dia datang ke puskesmas langsung dilayani. Nah, itu. Sedangkan di kantor kami siapkan. Ya, mungkin Mbak Sinta tadi masuk ke ruangan kami, sebelum masuk pasti diukur suhu kan. Ukur suhu dan dikasih hand sanitizer kan. Nah, itu salah satu protokol. Begitu juga kalau rapat kami selalu menggunakan masker karena dia lebih dari 50% di dalam satu ruangan. Maka saya himbau dan alhamdulillah anggota dewan pun melaksanakan itu karena mereka tahu bahwa ini sangat penting sekali di protokol kesehatannya ini. Dan tentunya juga informasi untuk seluruh pemirsa Siger TV ini yang sudah menyaksikan dialog khusus. Seperti yang sudah dibilang juga dari Bapak Syamsi, juga tadi kami sebelum melakukan acara ini pun kami sudah mengecek suhu, sudah menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak. Dan hari ini pun kita berbincang juga hanya dengan beberapa anggota saja ya Pak ya. Dan insya Allah tentunya kami tetap aman. Oke, baik. Pak, terima kasih. Wah, luar biasa, ini baru segmen pertama tapi sudah seru sekali obrolannya. Dan untuk pemirsa Siger TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dalam segmen kedua. Papa pergi dulu ya. Ah, aku pergi main ya. Mama. Papa pergi dulu ya. Aku pergi main ya. Mama, nih. Keadaan memang sudah membaik, tapi kita tetap harus hati-hati dan tetap memakai masker. Tapi kan kita udah divaksin 2 kali, Ma. Iya sayang, vaksin memang dapat melindungi kita, tapi perlindungannya belum 100%. Biar 100% kita tetap harus pakai masker. Tetap waspada, COVID-19 masih ada. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo pemirsa Sigar TV, kembali lagi dalam dialog khusus Sigar TV. Dan kita sekarang sudah memasuki segmen kedua. Dan tentunya Sinta juga masih bersama dengan Bapak Syamsi selaku Sekretariat DPRD Lampung Tengah. Nah Bapak, masuk segmen kedua ini, tadi kan kita di segmen pertama sudah membahas mengenai kinerja, kesekretariatan Dewan, dan juga Sekretaris DPRD. Nah dalam segmen ini nih Pak, bisa dikasih bocoran nggak nih Pak, kira-kira mengenai penyusunan maupun pencatatan produk hukum yang telah dilakukan bagian dari kesekretariatan DPRD ini apa nih Pak? Monggo silakan Pak. Kalau kita lihat fungsi dan pokok sekretariat DPRD itu, dia memberikan fasilitasi bidang keuangan atau anggaran, udah itu kinerjanya, udah itu penyusunan, membantu dalam hal penyusunan peraturan daerah, ya, udah itu membantu bidang pengawasan. Nah itu tidak terlepas dari pola kerja. Nah dalam di sekretariat DPRD Lampung Tengah ini, kalau sudah menyangkut penyusunan peraturan daerah, ya itu ada dua. Yang pertama adalah peraturan daerah Raperda inisiatif DPRD, itu ada kewenangan dari semua anggota DPRD yang tergabung dalam komisi-komisi. Nah, perda inisiatif, kalau kami memberikan istilahnya perda inisiatif, ini setiap komisi punya. Komisi 1 punya perda inisiatif, Komisi 2 punya perda inisiatif, Komisi 3, Komisi 4 pun sama. Bahkan Pansus pun ada produk hukumnya berupa perda nantinya. Nah, hal ini, komisi ini dalam hal membahas itu tidak lepas dari sekretariat. Sekretariat di mana tempat dilaksanakan di sekretariat, yaitu di bagian persidangan dan perundang-undangan. Nah, dalam hal melaksanakan tugas ini pun tidak semua, karena sekretariat DPRD tidak ada tenaga ahli, nggak ada staf ahli, nggak ada seperti di Pemda ya. Nah, maka kami menggunakan atau kerjasama atau koordinasi dengan perguruan tinggi dalam hal ini, dengan Unila misalnya, yaitu dalam hal penyusunan naskah akademisnya. Begitu juga dengan Universitas Saburai, UBL. Nah, kami kerjasama bagaimana menyusun naskah akademisnya dalam hal pembahasan perda-perda ini. Nah, apabila itu sudah ada naskah akademisnya, nah itulah dasar hukum kita, dasar kita untuk menyusun perda itu. Nah, itu. Begitu juga perda yang datang dari eksekutif pun kami dalam bahasa ini kami hadirkan juga tenaga ahli kami. Ada tenaga ahli. Nah, tenaga ahli kami datangkan dari perguruan tinggi yang kami undang, gitu ya. Itu dalam hal pembahasan perdanya. Untuk tanggung jawab dalam memfasilitasi ini juga nih Pak, pastinya kan juga semua ini butuh penunjang ya Pak ya, dalam melakukan atau membantu kinerja anggota DPRD ini sendiri. Nah, kira-kira hal ini tuh mencakup kebutuhan apa aja sih Pak? Iya, terima kasih. Dalam hal penyusunan dalam penyusunan peraturan daerah, yaitu terutama perda inisiatif, ya sudah saya katakan tadi, kami membutuhkan tenaga ahli kan. Nah, tenaga ahli ini kami tidak memiliki karena sekretariat DPRD tidak mengangkat staf ahli atau tenaga ahli ya. Nah, yang punya hanya DPRD dalam hal ini, tenaga ahli pimpinan misalnya. Ya kami manfaatkan. Tapi kami kerjasama dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu di Lampung ini kami kerjasama ada 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Lampung, Unila, udah itu Saburai, dan UBL, dan kami juga akan menjejaki dengan Muhammadiyah, kan? Universitas Muhammadiyah Bandar Lampung, Muhammadiyah Lampung yang ada di Bandar Lampung. Nah, itu yang membantu kami dalam hal menyusun akademis. Nah, kalau fasilitas yang kami siapkan dari sekretariat apa saja? Kami siapkan fasilitasnya apa? Ya kalau rapat kami siapkan ruangan yang bagus ya, yang sesuai dengan standar rapat.
kalau rapat itu membutuhkan energi kan, supaya ini ya kami siapkan makan minumnya kan gitu kan. Nah, untuk anggarannya kami siapkan juga, anggaran pembahasan. Nah, anggaran pembahasan itu ya itu tadi digunakan untuk apa? Ya ada rincian-rinciannya dalam bentuk anggaran. Jadi tidak sekonyong-konyong ambil anggaran selesai, tidak. Kita lihat alas kebutuhannya gitu ya. Itu. Iya, jadi tidak. Nah, dan kita juga kerjasama dengan universitas itu bukan kerjasama hanya sekedar kerjasama gitu. Kita tuangkan dalam MOU. MOU itu udah terinci sekali. Mulai satuan anggarannya, satuan kerjanya, satuan fasilitas apa yang disiapkan, dan bentuknya terakhir apa. Nah, berupa laporannya itu bentuknya modelnya kayak mana gitu. Mengingat masalah perda juga nih Pak, kira-kira Pak berbicara terkait perda ini yang telah dihasilkan oleh DPRD Pak, kira-kira sosialisasi kepada masyarakat sejauh ini nih seperti apa nih Pak tentang perda ini sendiri? Kalau di DPRD berdasarkan undang-undang ya, Undang-Undang 23 dan Undang-Undang dan Tata Tertib DPRD, Undang-Undang nomor 16, bahwa DPRD ini hanya melaksanakan sosialisasi perda inisiatif. Raperda inisiatif. Saya ulangi, raperda inisiatif. Kalau dia sudah bentuk perdanya, itu yang mengadakan sosialisasi adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah sekretariat daerah dengan badan dengan kabak hukumnya, dengan leading sektornya masing-masing. Kalau dia menyangkut pertanian mungkin dengan dinas pertanian. Nah, salah satu narasumbernya, nah itulah dari anggota dewan kami yang membidangi. Nah, itu yang kalau dia perda dari sosialisasi perda yang sudah selesai, yang sudah dibahas oleh antara DPRD dengan pemerintah daerah, itu dapat tugasnya adalah pemerintah daerah. Sedangkan raperda yang disosialisasikan oleh DPRD adalah raperda inisiatif. Jadi sebelum ditetapkan jadi perda, itu wajib harus disosialisasikan. Nah, siapa yang mensosialisasikan adalah anggota DPRD sebagai narasumbernya, ya, dan kita mengundang dari pihak ini universitas atau perguruan tinggi yang mengakademisi tadi ya, untuk mensosialisasi kepada masyarakat. Nah, itu bisa makan waktu cukup lama juga itu sosialisasikan. Nah, setelah selesai sosialisasi, ada perbaikan dan pembenahan, kita perbaiki. Udah itu ditetapkan jadi raperda. Raperda itu ditetapkan menjadi perda. Oke, dan tentunya kan Pak, untuk sekretariat ini juga kan pastinya juga terdapat adanya kunjungan-kunjungan kerja juga ya Pak, ya pastinya ya. Nah, membahas mengenai kunjungan kerja ini sendiri nih Pak, menyinggung sedikit mengenai perjalanan dinas. Nah, kira-kira nih Pak, boleh dibocorin nggak nih mekanismenya dan tujuannya ini seperti apa sih kira-kira dari kunjungan dinas ini sendiri? Kalau bicara soal perjalanan dinas, memang sudah diatur dalam aturannya bahwa anggota DPRD itu dalam hal melaksanakan tugas atau dia mengambil suatu membahas suatu aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, itu mereka punya hak untuk mengadakan studi banding ya, studi banding atau konsultasi atau koordinasi, atau saya katakan lagi ya, perjalanan dinas itu mempelajari tempat lain ya, dan diterapkan di tempat kita. Nah, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk itu setelah mereka rapat dulu. Jadi setelah mereka adakan rapat dengan dinas-dinas ya, rapat dinas, ada suatu permasalahan, mungkin permasalahannya menyangkut ke Lampung Tengah, kita pelajari ke daerah lain. Nah, semua itu diputuskan dalam bentuk banbos, hasil banbos. Jadi tidak sekonyong-konyong bangkap ini, tidak. Itu ada semua, ada mekanismenya. Mulai ada keputusan keputusan ketua DPRD, sampai ada surat SPPD-nya, sampai apakah anggaran tersedia dan laporannya apa hasilnya, dan itu pun nanti masuk di pokir, pokok-pokok pikiran. Terakhir juga nih Pak, terkait kita masih membahas mengenai perjalanan dinas, mungkin boleh dibocorin sedikit nggak nih Pak? Mungkin adakah pencapaian yang sudah didapat dari kunjungan dinas ini sendiri, baik dari DPRD Lampung Tengah yang berkunjung maupun dari DPRD lain yang berkunjung kemari? Ada nggak nih Pak? Boleh dibocorin sedikit? Kalau untuk hasil dari kunjungan perjalanan dinas anggota DPRD Lampung Tengah, wah, kalau saya himpun, saya nggak ngerti lagi banyaknya. Contoh kemarin aja kita waktu menyusun perda, itu kita
dalam satu pasal ya, itu akan menimbulkan pertentangan. Setelah kami datangkan ke studi banding ke daerah lain, itu jadi percontohan. Contoh kemarin tentang pariwisata, contoh pariwisata, itu tim itu datang ke Banyuwangi, itu mulai dari dinas pariwisata, dinas PMK, dinas yang terkait, itu sama-sama dengan anggota DPRD kunjungan ke Banyuwangi, ngelihat di sana. Nah akhirnya ada hasil yang didapat. Beberapa rencana ada penyusunan perda itu kenapa sih? Kita tidak jauh berbeda dengan Banyuwangi kan misalnya. Kita kembangkan. Nah, itu yang hasil-hasil yang dampak yang kami dapat gitu ya. Bukan hanya sekedar nyusun laporan, tapi itu dikembangkan. Nah, kalau dari DPR lain yang datang ke Lampung Tengah, tadi Mbak tadi barusan masuk saja sudah berapa kali kami menerima ya kunjungan itu. Ada yang dari Sumatera Selatan, yaitu Palembang, Kota Palembang, Banyu Asin, ada tadi Oki, bahkan besok itu ada dari daerah Serang dan Tangerang akan masuk ke sini kan gitu. Nah, ya itu tadi, doang akan lihat materi-materi kayak yang kota Muara Enim tadi ya, Muara Enim ya. Dia mau lihat bagaimana pola peraturan yang mengatur tanaman perkebunan. Nah, kita kan ada perdanya. Nah, bagian juga ada yang dari tadi ngelihat bagaimana untuk melihat pendapatan asli daerah dari sektor rumah makan atau restoran. Ya, kita kan sudah ada perda yang mengatur tentang tapping box. Nah, itu akan nyontoh. Nah, gitu. Jadi ada hasilnya gitu. Luar biasa, dan ternyata untuk perjalanan dinas ini sendiri juga ternyata memang selain waktunya juga harus dibutuhkan ya Pak ya, dan tentunya juga ini sangat amat dibutuhkan karena memang butuh sekali ya Pak ya untuk saling bertukar pikiran juga antar sesama keanggotaan DPRD tentunya ya. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa Sigar TV. Sinta semakin tertarik banget nih untuk bertanya-tanya lagi mengenai kesekretariatan DPRD ini seperti apa. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam segmen ketiga, tetap di Dialog Khusus Sigar TV. Tepat pukul 3 pagi, saya bersama tim sampai di Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Udara yang dingin dan suasana yang masih gelap. Saya akan mengunjungi suatu peristiwa tradisi yang sering dilakukan di Kabupaten Lampung Barat ini, yaitu Bediom. Bediom merupakan budaya dan adat istiadat masyarakat Lampung Barat yang akan pindah rumah, baik itu rumah yang baru dibangun atau rumah yang telah lama berdiri, dan akan ditempati oleh penghuni yang baru. Halo pemirsa Sigar TV, kembali lagi dalam segmen ketiga dalam Dialog Khusus Sigar TV. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang nih pemirsa ya bersama Bapak Syamsi selaku Sekretaris DPRD Lampung Tengah. Nah, ini sosok inspiratif banget nih karena Sinta baru ngobrol sedikit aja sudah banyak ilmu dan informasi yang Sinta dapatin. Nah, Pak, kita masuk ke segmen 3 nih Pak. Kira-kira Pak di segmen terakhir ini ada nggak sih Pak yang harus ditingkatkan di kesekretariatan DPRD ini sendiri untuk memaksimalkan kinerja? Ada nggak nih Pak? Waduh, kalau kita melihat apa saja yang dibutuhkan atau kekurangan apa yang ada sekretariat, otomatis saya katakan sangat banyak. Nah ini permintaan saya. Nah ini banyak ya. Tapi dari sumber daya manusianya. Kalau dari fasilitas kerja, saya tidak mengatakan alhamdulillah kami sudah cukup. Ya, alhamdulillah cukup, dan alat-alat yang kami gunakan sudah alat-alat modern semua. Tapi kami kurang tenaga manusianya. Tapi tenaga manusia yang profesional di bidangnya. Kalau tenaga tenaga yang profesional di bidang media, di bidang di bidang elektronik kami sudah cukup ya. Tapi di bidang ketenagaan, di bidang contoh tenaga di bidang hukum, ahli perda atau ahli penyusunan produk-produk hukum, nah itu kami sangat kurang sekali. Contoh saja di bagian persidangan dan undang-undang, kami di sini sekretariat hanya mempunyai satu sarjana hukum yang membidanginya, itu Bu Nisa S2.
Nah, hanya dia yang bisa menguasai, dia yang bisa memahami tentang bagaimana penyusunan peraturan daerah yang untuk membantu mereka, untuk membantu anggota DPRD. Itu dari bidang sarjana hukum. Sedangkan kami juga membutuhkan tenaga di bidang karena kami banyak alat-alat yang kami gunakan, kami juga membutuhkan tenaga teknik, mungkin teknik elektro kan kita buat ini. Tapi kami sangat terbatas. Nah, tapi yang sangat pokok sekali kami minta kepada pemerintah daerah, dan saya sudah koordinasikan dengan kepala PSDM ya, BKD dulu ya, BKD, tolong tambah kami tenaga kami. Bahkan saya sudah sampaikan dengan Pak Sekda, saya minta bantu kami tenaga yang punya spesifikasi sarjana hukum, tapi tenaga hukum yang betul-betul profesional di bidang pembahasan aturan-aturan produk-produk hukum. Jangan kirim juga contoh. Kami di sini kita banyak membahas tentang produk-produk hukum ketatanegaraan, tapi dikirim sarjana hukum internasional. Ya kan, kita butuh, tapi kita belum memprioritaskan itu ya. Tepat, tapi belum prioritas itu. Tapi prioritasnya di hukum perdata, misalnya. Udah itu ketatanegaraan, itu yang kami butuhkan kan gitu. Dan tentunya kan untuk memaksimalkan kinerja ini, tadi Bapak juga sudah mengatakan bahwa sumber daya manusia yang paling dibutuhkan nih Pak. Kira-kira nih Pak, dalam mendukung kinerja DPRD sendiri ini Pak, kira-kira terobosan apa sih Pak yang sudah mendukung kesekretariatan DPRD sendiri ini untuk mendukung kinerja DPRD selama ini? Terobosan sudah saya lakukan Pak ya, Mbak ya, sudah saya lakukan, banyak kami lakukan. Misalnya dalam hal segi kita tidak, saya katakan dengan kawan, kalau kita berpatokan kepada PNS kita, waktu kita hanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, kita akan keteteran, kita tidak akan bisa melaksanakan tugas itu. Maka kita harus profesional dalam ini. Kalau dia ada pembahasan, ya sudah minta tolong dengan Pak Sekda juga, bahwa kalau seandainya kami harus membahasnya sampai malam hari, otomatis kami minta prioritas supaya pagi itu jangan dipenuhi sampai jam 8, mungkin jam 9 dia mulai kerja, karena dia merembet sampai jam 10 malam misalnya. Nah, ini dihitung satu hari kerja lah saya katakan. Jadi terobosan itu yang kami lakukan. Dari segi waktu ya. Kalau dari segi tenaga, kami juga sudah minta bantuan dari universitas dan sebagainya tadi. Kami juga punya tenaga-tenaga honor kan di sini yang bisa memahami hukum, memahami akuntansi, memahami bagaimana penyusunan anggaran. Nah, kami juga punya, kami memanfaatkan itu mereka itu. Walaupun memang dari segi ya kesejahteraan itu sama dengan tenaga honor tempat Pemda lainnya kan itu ya. Jadi tapi mereka siap bekerja membantu kita gitu. Itu dari sumber daya manusianya ya. Kalau dari yang lain, dari fasilitas yang lain, ya tobat-tobat kami ya ini saya lihat kan selama saya jadi sekwan ini, kalau dulu Pak ngomong di belakang ini belum ada pagar sama sekali, belum ada ini, keamanannya kurang terjamin. Sekarang kami ada keamanannya sangat terjamin. Jadi kerja sampai malam pun listrik kami tidak ada gangguan, wifi kami tidak ada gangguan. Jadi ya itulah pola-pola terobosan yang kami lakukan gitu dari segi pekerjaan. Oke, dan tentunya juga jadi semakin nyaman ya Pak ya. Walaupun kerja lembur pun dengan fasilitas yang sudah diberikan tentunya kita kerja juga jadi semangat lagi ya Pak ya. Nah Pak, terkait dari terobosan-terobosan yang tadi sudah Bapak jelaskan juga nih Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak inovasi lain nih yang mungkin dilakukan ke sekretariatan DPRD? Misalnya seperti pengumuman ataupun informasi melalui situs resmi DPRD nih Pak. Ada nggak kira-kira nih Pak? Jadi gini Mbak ya. Kalau terobosan bilang itu, kami memang bukan terobosan lagi. Memang kami sudah memudayakan kegiatan itu. Ya, jadi kami tidak lagi menyampaikan ini, undangan kami tidak melalui, selain tertulis, kami tidak lagi menggunakan undangan rapat itu melalui antar surat. Surat pasti kami kirim, itu udah pasti, itu kan tugas fisiknya. Tapi kami sudah menggunakan media-media sosial. Jadi undangan kami sudah melalui media sosial semua kami lakukan. Udah itu kami juga punya website, kami juga punya Twitter, kami juga punya Facebook, kami punya WA. Nah, itu yang kami gunakan. Sedangkan untuk
untuk menyalurkan menerima aspirasi masyarakat, kami salurkan. Kami juga punya papan-papan informasi mungkin Mbak masuk ke sini kan ada baliho besar gitu kan. Itu walaupun papannya sudah kusam atau bedanya kusam, tapi di situ tercantum. Salurkanlah informasi Anda, aspirasi Anda ke DPRD. Apa saja, bidang apa saja ada sini. Apa pertanian ada, hukum ada, apapun ada di beda-beda gede kami. Tentang COVID pun ada. Kenapa? Ketua kami sangat concern sekali. Pak Sumarsono itu concern sekali tentang informasi yang diterima oleh masyarakat. Contoh kemarin aja ada pengaduan masyarakat tentang pelayanan COVID. Dia langsung turun. Luar biasa, saya katakan Pak Sumarsono sebagai ketua kami turun langsung. Bahkan meninjau pasar langsung. Bahkan dia pun ahli pertanian, dia turun juga ke pertanian. Nah jadi informasi-informasi itu kami salurkan melalui, mungkin buka YouTube ya. Ada situ. Ketua DPRD. Sebagai tokoh petani, buka di YouTube. Kami kerjasama juga dengan itu. Kami sampaikan itu semua supaya masyarakat tahu bahwa DPRD ini bukan hanya membahas peraturan daerah, tapi sosialisasi sosial pun dia dibahas. Jadi untuk masyarakat khususnya Lampung Tengah juga mungkin ingin menyampaikan aspirasinya nih, boleh banget ya Pak ya. Tentunya nanti juga untuk para anggota DPR ini siap untuk membantu apapun yang mungkin bisa diberikan solusinya untuk semua masyarakat khususnya Lampung Tengah. Nah, Pak, Sinta juga sebelum menutup nih Pak perbincangan kita hari ini. Nah, ini mau menyangkut terkait Bapak nih. Bapak kan sudah 7 tahun nih pemirsa ya menjabat sebagai sekretaris DPRD luar biasa. Ini bukan waktu yang sebentar loh. Dan pastinya juga banyak suka dan dukanya ya Pak ya. Nah, mengenai suka duka nih Pak, boleh nggak Bapak ceritakan sedikit kesan Bapak selama menjadi sekretaris DPRD selama 7 tahun? Sebelum saya, terima kasih Mbak. Sebelum saya ke sana membahas itu, saya sampaikan juga kepada masyarakat, mungkin sudah beredar, kami sudah kerjasama dengan semua media ya, media di Lampung Tengah maupun di tingkat provinsi, baik dia cetak maupun TV, dan ada majalah itu, ada majalah aspirasi DPRD itu setiap 3 bulan sekali kami cetak dan kami bagikan kepada masyarakat. Setiap anggota kami turun ke lapangan membawa majalah-majalah itu untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi majalah kami siap salurkan itu. Nah, kembali yang kepada tanya tadi suka kesan-kesannya di DPRD. Iya, saya ditunjuk atau diperintahkan mendapat amanah untuk melaksanakan tugas sekwan ini. Saya di tahun 2015. Ya, mungkin udah cukup lama saya di sini. Seharusnya memang sudah harus istirahat ini. Nah, tapi karena mungkin penilaian pimpinan saya, Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menilai lain, mungkin saya dipertahankan masih sampai menjelang pensiun. Ya, walaupun kegiatan-kegiatan yang saya dapatkan di sini sejak saya masuk, pertama saya Mbak 3 bulan pertama saya gundah gulana. Kenapa gundah? Apa yang harus saya lakukan di sini menghadapi 50 anggota ini? Apa yang harus saya lakukan? Walaupun saya mantan Kabak Humas ya, di Pemda, udah banyak kenal saya dengan anggota-anggota DPRD maupun, tapi masuk ke sini saya gundah gulana. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya banyak ya mempelajari. Saya mempelajari semua buku aturan-aturan menyangkut kegiatan-kegiatan DPRD. Itu tahun pertama nggak kelar itu, nggak selesai saya mempelajari itu. Iya. Nah itu ya, saya lakukan itu. Udah itu saya bergabung dengan organisasi Sekwan seluruh Indonesia. Itu. Waktu itu saya hanya duduk sebagai anggota biasa. Saya pelajari ini. Lambat laun saya mungkin dinilai kawan-kawan itu agak sedikit punya ini ya. Akhirnya banyak berguru ke saya yang baru-baru ya, bukan berguru ya, sharing ya kepada saya dari misalnya Dewa Kanan, dari Lampung Timur, dari Kota Metro, datang ke sana, kami kumpul mempelajari bersama, sehingga apa yang kita ambil keputusan sini mungkin keputusan hampir sama dengan kabupaten lain. Ya dalam struktur organisasi Asosiasi Sekwan seluruh Indonesia wilayah Lampung. Nah, kebetulan saya sebagai ketuanya.
ketuanya. Nah, dari modal-modal itulah yang saya pelajari, kami saling sharing, saling ini, akhirnya menguatkan teguh saya, wah, kenapa nggak kita laksanakan? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita laksanakan? Tapi satu dengan prinsip saya, jujur dan sesuai dengan aturan. Nah, untuk yang ketiga, transparan. Ya, jangan kita jujur tapi kita tidak transparan. Sama saja. Iya, ya. iya. Itu tanggung jawab. Jangan sekwan, misalnya sekwan sebenarnya melakukan dia karena dia tanggung jawab dia melaksanakan semua maunya, yang di bawah, yang tukang sapu pun tidak diperhatikannya. Nah, itu salah. Jadi mulai dari cleaning service sampai pucuk pimpinan kita samakan sesuai dengan porsi mereka masing-masing dalam melaksanakan tugas, tanda kutip. Wah, luar biasa. Ini Sinta kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali nih Bapak ya, karena Bapak memang sosok yang sangat inspiratif sekali pemirsa ya. Ternyata memang tidak mudah untuk menjadi sekretaris DPRD tentunya ya. Banyak sekali prosesnya ya Pak ya. Sebelumnya mungkin Bapak Syamsi pernah galau dulu, bimbang sedikit ya Pak ya. Tapi ternyata beliau bisa melewati bahkan bisa bertahan selama 7 tahun ini. Wah, luar biasa. Pak Syamsi terima kasih. Semoga Bapak sehat terus dan semoga Bapak bisa menjadi sekretaris yang tentunya bisa semakin bertanggung jawab dan sukses selalu Bapak ya. Amin. Kalau gitu terima kasih pemirsa Siger TV dan terima kasih juga Bapak Syamsi yang telah meluangkan waktunya yang sangat sibuk untuk berbincang-bincang dalam dialog khusus, dan tentunya terima kasih untuk seluruh pemirsa Siger TV. Berjumpa lagi dalam dialog khusus lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.